Selamat datang di channel Kantong Official, mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi video dari kami. Terima kasih. Pagi yang penuh gejolak. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Di sebuah kafe kecil dekat gedung DPR, Rocky Gerung duduk sendiri, memandangi secarik kertas penuh catatan yang ia tulis semalam. Tatapannya tajam, pikirannya penuh oleh satu hal, Gibran. Sejak Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai wakil presiden, isu-isu kontroversial tak henti membayangi. Namun belakangan, isu dugaan pelanggaran konstitusi yang menyeret namanya semakin nyaring. Rocky, yang sudah lama dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah, merasa ini tak boleh dibiarkan tenggelam begitu saja. Teleponnya berdering. Seorang anggota DPR dari Komisi 3 menghubunginya, meminta pendapat. Rocky menarik napas panjang dan menjawab, pemakzulan bukan sekadar soal politik, ini soal konstitusi. DPR punya kewajiban untuk tetap mengusut, meski tekanan begitu besar. Langkah berani. Sore harinya, Rocky berdiri di depan gedung DPR. Puluhan wartawan mengerubunginya. Dengan suara lantang, ia berkata, lebih besar dari, kalau DPR menyerah pada tekanan, kita kehilangan akal sehat demokrasi. Pemakzulan Gibran harus diusut demi keadilan, bukan demi kepentingan politik siapapun. Pernyataannya langsung menjadi viral. Media sosial heboh. Ada yang mendukung, ada juga yang mencaci. Namun Rocky tak gentar. Ia sadar, keheningan justru lebih berbahaya daripada keributan. Pertemuan rahasia. Malam itu, Rocky bertemu dengan beberapa anggota DPR di sebuah rumah tua di Bilangan Menteng. Suasana tegang. Salah satu anggota DPR berkata lirih. Lebih besar dari, tekanan dari istana sangat kuat, Bang. Kami takut. Rocky menatap mereka tajam. Lebih besar dari, takut pada siapa? Kalian dipilih rakyat, bukan diangkat istana. Kalau kalian diam, sejarah yang akan memvonis kalian. Perlahan, suasana berubah. Keraguan berganti tekad. Beberapa anggota DPR berjanji akan terus mendorong pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Gibran. Gelombang penolakan. Keesokan harinya, pernyataan Rocky memicu demonstrasi. Ratusan orang pro dan kontra memadati depan gedung DPR. Spanduk bertuliskan, selidiki Gibran. Dan, Rocky provokator, berkibar berdampingan. Di tengah panasnya suasana, Rocky tetap muncul, berdiri di tengah kerumunan. Lebih besar dari, saya hanya minta DPR bekerja sesuai konstitusi. Kalau Gibran tak bersalah, biarkan proses hukum yang membuktikan, katanya tegas. Kebenaran atau kepentingan, desakan demi desakan membuat DPR akhirnya sepakat membentuk panitia khusus. Gibran pun angkat bicara, membantah semua tuduhan dan menegaskan bahwa ia siap diperiksa. Rocky mengamati perkembangan itu dari jauh. Ia tahu, jalan masih panjang. Namun ia juga sadar, keberanian untuk bersuara adalah langkah pertama. Dalam hatinya, Rocky berbisik. Lebih besar dari, ini bukan soal menang atau kalah, ini soal menjaga akal sehat bangsa. Sidang panas di Senayan. Gedung DPR RI tampak lebih ramai dari biasanya. Ruang rapat Komisi 3 penuh sesak, wartawan, staf ahli, dan para anggota DPR sendiri yang wajahnya tampak tegang. Panitia khusus resmi memulai sidang penyelidikan dugaan pelanggaran konstitusi oleh Wakil Presiden Gibran. Rocky Gerung diundang sebagai ahli untuk memberikan pandangan akademis. Di podium, Rocky membuka catatannya dan berkata lantang. Lebih besar dari, pemakzulan bukan soal dendam politik, tetapi mekanisme konstitusional agar pejabat publik tak kebal hukum. Beberapa anggota DPR mengangguk setuju. Namun ada juga yang mencibir, menuding Rocky hanya cari panggung. Rocky balas menatap mereka, sorot matanya tajam seperti pisau. Gibran membalas. Tak tinggal diam, Gibran Rakabuming akhirnya menggelar jumpa pers. Dengan suara tenang tapi penuh ketegasan, ia berkata, lebih besar dari, saya siap diperiksa, tapi saya tidak terima kalau niat baik saya untuk membantu negeri ini dianggap sebagai pelanggaran. Di media sosial, pendukung Gibran semakin keras membela. Mereka menuduh Rocky sebagai provokator tua, yang hanya ingin memecah belah bangsa. Rocky membaca komentar-komentar pedas itu. Sekilas ia tersenyum tipis. Bagi Rocky, hujatan dan tekanan adalah konsekuensi bagi siapa saja yang memilih melawan arus. Tekanan dan ancaman. Malamnya, Rocky menerima telepon tanpa nama. Suara di seberang berkata dingin.
Lebih besar dari, berhenti mendorong pemakzulan, atau ada yang akan celaka. Rocky terdiam sejenak. Kalian mengira saya takut? Jawabnya, kemudian telepon langsung terputus. Meski ia tampak tenang, Rocky sadar taruhannya besar. Namun ia memilih untuk terus melangkah. Bagi Rocky, diam artinya kalah. Gelombang dukungan. Tanpa diduga, di luar gedung DPR, ribuan mahasiswa dan aktivis mulai turun ke jalan. Mereka membawa spanduk, usut dugaan pelanggaran Gibran. Dan, DPR harus berani. Di atas mobil komando, seorang orator berkata lantang. Lebih besar dari, ini bukan soal benci Gibran, ini soal keadilan. Rocky hadir di antara massa, memberikan orasi singkat. Lebih besar dari, negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga tertentu. Sorak-sorai pun menggema, menambah nyali para anggota DPR yang sebelumnya ragu. Sidang penentuan. Hari itu, ruang sidang DPR berubah jadi arena perdebatan sengit. Bukti dan saksi dihadirkan. Panitia khusus berusaha bekerja seobjektif mungkin, meski tekanan dari berbagai pihak kian terasa. Rocky hadir sebagai saksi ahli terakhir. Kata-katanya singkat namun menohok. Lebih besar dari, jika kita membiarkan dugaan pelanggaran tanpa diperiksa, besok-besok siapapun yang berkuasa bisa melakukannya lagi. Demokrasi punah, hanya tinggal slogan. Beberapa anggota DPR terdiam, tertunduk. Akhir sementara, panitia khusus akhirnya menyatakan ada cukup alasan bagi DPR untuk melanjutkan proses pemakzulan. Sidang paripurna pun dijadwalkan. Di luar gedung, pendukung Gibran menggelar doa bersama, berharap semua ini hanyalah badai kecil. Sementara kelompok yang mendukung pemakzulan merayakan keputusan itu sebagai langkah awal menuju keadilan. Rocky duduk di teras kafe yang sama seperti dulu, menatap langit Jakarta yang masih mendung. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Dalam hati ia berkata, lebih besar dari, ini baru permulaan. Yang terpenting, rakyat belajar untuk tidak diam. Sidang paripurna yang menegangkan. Gedung DPR pagi itu dikepung ribuan massa. Ada yang datang membawa poster mendukung pemakzulan Gibran, ada juga yang datang membela. Di dalam ruang sidang paripurna, suasana lebih panas daripada biasanya. Semua kursi terisi penuh, wartawan dari berbagai media dalam dan luar negeri pun memadati balkon pengunjung. Ketua DPR membuka sidang dengan suara bergetar, hari ini, kita menentukan, apakah DPR akan resmi memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rocky Gerung hadir duduk di balkon pengunjung, menatap ke arah anggota DPR satu persatu. Ia sadar, keputusan mereka hari ini bisa mengubah sejarah. Perdebatan yang membelah. Debat sengit pun dimulai. Fraksi-fraksi pendukung pemakzulan menekankan pentingnya supremasi hukum dan konstitusi. Salah satu anggota berteriak lantang. Lebih besar dari, kita harus membuktikan bahwa tidak ada satu keluarga pun yang kebal hukum di negeri ini. Sementara itu, fraksi yang menolak pemakzulan menyebut tuduhan ini sebagai fitnah politik, upaya menjatuhkan putra presiden yang sedang berkuasa. Lebih besar dari, jangan kotori demokrasi hanya karena ambisi segelintir orang. Teriak salah seorang anggota. Suasana semakin panas. Beberapa anggota bahkan saling tunjuk dan nyaris adu fisik. Ketua DPR berkali-kali memukul palu, meminta ketertiban. Sikap istana. Dari istana, Presiden akhirnya angkat bicara. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, lebih besar dari, saya serahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan mekanisme di DPR. Tapi saya percaya anak saya tidak bersalah. Pidato itu memecah opini publik. Ada yang menilai sebagai bentuk kedewasaan politik, ada pula yang menganggapnya sebagai tekanan halus agar DPR mundur. Di balik layar, tekanan politik memang semakin berat. Sejumlah anggota DPR mengaku ditelepon oleh pihak-pihak yang meminta mereka tidak mendukung pemakzulan. Suara terakhir Rocky. Malam sebelum voting, Rocky Gerung tampil di sebuah program talk show televisi nasional. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya tetap tajam. Lebih besar dari, saya tak pernah bilang Gibran pasti bersalah. Tapi saya bilang, setiap pejabat publik harus siap diperiksa. Kalau DPR takut, kita sudah bukan negara demokrasi, melainkan negara keluarga. Kalimat itu langsung jadi viral. Esok paginya, banyak mahasiswa datang ke DPR membawa poster bertuliskan, kami kawal DPR. Voting penentuan. Hari penentuan pun tiba. Ketua DPR memanggil nama fraksi satu persatu untuk menyatakan sikap. Suasana hening,
hanya terdengar suara detak jantung dan bisikan kecil. Setelah semua fraksi menyatakan sikap, Ketua DPR membaca hasil akhir. Lebih besar dari, dengan suara mayoritas, DPR memutuskan untuk memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Suara tepuk tangan dan teriakan bergema. Sebagian anggota DPR tampak lega, sebagian lainnya murung dan kecewa. Rocky berdiri di balkon pengunjung, tangannya mengepal pelan. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi ini adalah kemenangan pertama, DPR berani bergerak. Keputusan Mahkamah. Sesuai konstitusi, DPR mengajukan hasil pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kebenarannya. Mahkamah pun menggelar sidang terbuka, menghadirkan saksi ahli, pakar hukum, dan Gibran sendiri. Di ruang sidang, Gibran membela diri dengan tenang. Lebih besar dari, saya siap diperiksa, karena saya percaya saya tidak bersalah. Di luar, massa pendukung dan penolak terus berdemo, membuat suasana Jakarta semakin panas. Kemenangan siapa? Setelah berhari-hari persidangan, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan. Lebih besar dari, tidak terbukti Wakil Presiden Gibran melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Permohonan pemakzulan ditolak. Sorak kegembiraan pecah dari kubu pendukung Gibran. Sementara pihak yang menginginkan pemakzulan hanya bisa terdiam. Rocky menatap ke layar televisi. Wajahnya tenang. Kepada wartawan yang menemuinya, ia berkata, lebih besar dari, yang penting bukan hasilnya, tapi kita buktikan pejabat publik tidak kebal pemeriksaan. Akhir sebuah bab, meski gagal dimakzulkan, reputasi politik Gibran sempat terguncang. Rakyat pun semakin sadar bahwa setiap pemimpin bisa diperiksa. Rocky gerung kembali ke kafe langganannya, membuka buku catatan baru. Di sampulnya, ia tulis, demokrasi itu berisik. Baginya, perjuangan menjaga akal sehat tak pernah selesai. Setiap generasi punya tanggung jawab yang sama, mengawasi kekuasaan. Catatan seorang pengkritik. Di akhir cerita ini, Rocky menulis dalam kolom opini di surat kabar. Lebih besar dari, kita tak boleh fanatik pada orang, tapi fanatiklah pada konstitusi. Kekuasaan harus selalu diawasi. Demokrasi hidup bukan karena siapa yang duduk di singgasana, melainkan karena siapa yang berani bersuara. Dan begitulah, meski Gibran tetap menjabat, peristiwa ini jadi pengingat bahwa rakyat dan parlemen tetap punya taring. Luka yang tersisa, meski Mahkamah Konstitusi memutuskan Gibran tetap menjabat, badai politik ini meninggalkan luka. Reputasinya tak lagi sebersih dulu, sebagian rakyat tetap curiga, dan setiap kebijakan yang ia buat selalu diiringi keraguan. Gibran sendiri mulai tampil lebih hati-hati. Dalam pidato resmi pertama setelah sidang, ia berkata, lebih besar dari, saya takkan melupakan proses ini. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi, meski pahit rasanya. Pidato itu cukup meredam suasana, tapi tak memadamkan kecurigaan sepenuhnya. Rocky melangkah lagi. Sementara itu, Rocky Gerung justru makin aktif di publik. Ia menghadiri banyak diskusi, seminar, dan talk show. Di depan mahasiswa, ia berpesan, lebih besar dari, jangan hanya puas jadi penonton. Kalian harus turun ke gelanggang, berpikir, bersuara, dan bertindak. Rocky tahu pemakzulan gagal, tapi baginya yang terpenting adalah mendorong rakyat agar tak takut pada kekuasaan. Politik yang retak. Proses pemakzulan yang gagal memicu retaknya koalisi partai-partai besar. Ada partai yang kecewa karena merasa dikhianati saat voting. Ada juga yang mulai bermanuver, mendekati Gibran demi kepentingan pemilu mendatang. Di ruang-ruang tertutup, elit politik mulai bicara. Lebih besar dari, kita harus realistis. Gibran mungkin akan jadi capres atau cawapres lagi nanti. Sementara partai-partai oposisi makin gencar mengusung wacana pembatasan politik dinasti. Lahirnya gerakan, Jaga Demokrasi. Dari diskusi-diskusi yang sering dihadiri Rocky, lahir sebuah gerakan baru bernama Jaga Demokrasi. Isinya, akademisi, aktivis, mahasiswa, dan sebagian mantan politisi yang kecewa. Misi mereka sederhana tapi kuat, menjaga agar konstitusi tak dikalahkan oleh kekuasaan keluarga. Rocky tak jadi pemimpin resmi gerakan itu, tapi namanya tetap jadi simbol perlawanan intelektual. Gibran membuka pintu. Menyadari tekanan publik, Gibran mulai merangkul para pengkritiknya. Ia mengundang perwakilan Jaga Demokrasi untuk berdialog di kantor Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, suasana sempat tegang. Namun Gibran berkata, lebih besar dari,
saya tak takut diperiksa lagi kalau ada alasan. Yang penting, prosesnya adil dan transparan. Beberapa aktivis tetap skeptis, tapi banyak juga yang melihat ini sebagai sinyal Gibran mulai belajar dari badai politik yang nyaris menjatuhkannya. Rocky dan Gibran bertemu. Sebuah momen bersejarah terjadi ketika Rocky Gerung dan Gibran akhirnya duduk satu meja dalam sebuah diskusi publik. Rocky menatap Gibran dan berkata, "Lebih besar dari, saya kritik Anda bukan karena saya benci. Justru karena saya ingin Anda belajar jadi pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang hanya dilindungi nama keluarga." Gibran mengangguk, "Lebih besar dari, dan saya akan buktikan, saya bisa berdiri di atas kaki sendiri." Tepuk tangan pun pecah. Banyak yang terkejut melihat keduanya bisa bicara tanpa teriak-teriak. Politik yang bergerak. Dari peristiwa itu, politik nasional perlahan berubah. Oposisi semakin berani bersuara. Partai-partai pendukung pemerintah lebih hati-hati dalam membuat kebijakan yang dianggap sensitif. Rakyat juga lebih aktif, demonstrasi, diskusi kampus, dan kritik di media sosial makin ramai. Badai pemakzulan Gibran memang berhenti, tapi ia meninggalkan jejak, rakyat tak lagi takut menggugat kekuasaan. Catatan akhir Rocky. Dalam buku terbarunya, Rocky menulis, "Lebih besar dari, kekuasaan yang tak pernah diperiksa, cepat atau lambat akan berubah jadi tirani. Demokrasi memang melelahkan, tapi diam jauh lebih berbahaya." Buku itu jadi bestseller, dibaca banyak anak muda yang mulai peduli pada politik. Gibran yang berbeda. Setelah peristiwa pemakzulan gagal itu, Gibran berubah, ia lebih rajin turun ke daerah, berdialog langsung dengan rakyat, bahkan mau hadir di acara diskusi yang dulu ia hindari. Orang-orang mulai melihat, ada luka, tapi juga ada pelajaran. Meski sebagian tetap tak memaafkan, banyak juga yang mulai memberi kesempatan kedua. Demokrasi tetap berisik. Pada akhirnya, tak ada yang benar-benar kalah atau menang. Gibran tetap menjabat, tapi rakyat pun menang karena berhasil menunjukkan bahwa kritik tak bisa dibungkam. Dan Rocky Gerung, dengan senyum kecil di wajahnya, kembali duduk di kafe langganannya, menulis catatan. "Lebih besar dari, selama rakyat masih mau bersuara, demokrasi tak akan pernah mati. Biarlah demokrasi tetap berisik, karena sunyi hanya milik kuburan." Epilog, demokrasi dan masa depan politik Gibran. Badai pemakzulan yang gagal ternyata bukan akhir cerita. Justru, bagi Gibran, itu adalah awal fase baru, fase menjadi politisi yang tak hanya dikenal sebagai putra presiden, tetapi sebagai figur publik yang harus berdiri dengan kakinya sendiri. Setelah sidang Mahkamah Konstitusi memutuskan ia tetap menjabat, Gibran tak lagi sama. Ia mulai lebih rajin mendatangi forum-forum kritis, termasuk debat publik yang selama ini dihindari banyak pejabat. Ia juga mulai lebih terbuka menerima kritik. Tidak semua rakyat percaya perubahan ini tulus, tetapi langkah itu cukup membuat orang berpikir dua kali sebelum melabelinya hanya sebagai pewaris tahta politik. Politik Gibran yang baru. Di panggung politik nasional, Gibran perlahan memosisikan diri sebagai politisi muda yang berjarak dari sang ayah. Ia membangun citra sebagai sosok yang berani berdebat, aktif membangun program untuk pemuda dan UMKM, serta terjun langsung ke wilayah yang dulu jarang disambangi pejabat. Langkah Gibran ini tak sepenuhnya mulus. Ia tetap dicurigai sebagai bagian dari politik dinasti, apalagi jika rumor pencalonannya sebagai capres atau cawapres kembali muncul. Namun publik kini lebih kritis, bukan hanya menolak, tapi juga menguji apakah Gibran benar-benar punya gagasan, atau hanya mengandalkan nama besar keluarga. Demokrasi yang lebih berisik. Sementara itu, publik yang sempat terbelah oleh isu pemakzulan kini perlahan menemukan kesadaran baru, bahwa kritik adalah hak rakyat, dan pejabat harus selalu siap diperiksa. Gerakan Jaga Demokrasi yang lahir dari peristiwa itu, meski sempat diremehkan, terus aktif. Mereka rutin menggelar diskusi, riset, bahkan merilis laporan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Rocky Gerung, meski tak memimpin resmi, tetap menjadi sosok simbolis yang mengingatkan. Lebih besar dari, demokrasi sejati bukan diam, melainkan selalu berisik. Masa depan masih terbuka. Peristiwa pemakzulan gagal itu menjadi tonggak penting, rakyat membuktikan bahwa mereka bisa memaksa DPR bekerja, meskipun hasil akhirnya tak selalu sesuai harapan. Dan bagi Gibran, masa depannya kini tergantung pada satu hal. Apakah ia berani terus melawan bayangan nama besar keluarganya, atau akan terjebak di dalamnya? Publik akan terus menunggu, terus mengkritik, dan terus mengingatkan.
Karena demokrasi tak pernah selesai, dan sejarah tak pernah lupa. Gibran sebagai politisi pasca badai. Luka yang menjadi cermin. Malam setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan ia tetap menjabat, Gibran duduk sendirian di ruang kerjanya. Tak ada tepuk tangan, tak ada selebrasi. Yang ada hanya setumpuk catatan dan berita yang menuliskan bagaimana rakyat sempat hampir menjatuhkannya. Di hadapan cermin, ia bertanya pada dirinya sendiri. Lebih besar dari, kalau semua orang bilang aku hanya anak presiden, apa yang sebenarnya sudah aku buktikan sendiri. Pertanyaan itu terus bergema, lebih keras daripada semua hujatan di media sosial. Politik yang lebih sejuk. Peristiwa pemakzulan membuat Gibran mulai melihat politik bukan hanya sebagai arena merebut kursi, tetapi sebagai tempat membuktikan gagasan. Ia mulai rutin berdiskusi dengan pakar, aktivis, dan bahkan dengan beberapa pengkritik keras. Dalam satu acara diskusi publik, Gibran berkata, "Lebih besar dari, saya tidak minta semua orang suka pada saya. Tapi saya ingin mereka tahu, saya mau mendengar." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuka pintu dialog yang dulu selalu tertutup. Menulis ulang citra, Gibran sadar, sebagai figur publik ia harus punya identitas politik sendiri. Ia mulai fokus membangun citra sebagai politisi muda yang paham teknologi, ekonomi kreatif, dan isu anak muda. Ia aktif ke kampus, berdialog dengan mahasiswa tanpa naskah yang sudah disiapkan staf. Kadang jawabannya terbata, kadang malah keliru, tapi publik lebih menghargai kejujuran itu daripada sekadar pidato rapi penuh jargon. Berhadapan dengan bayangan ayah, meski sudah berusaha membangun jalannya sendiri, Gibran tak pernah benar-benar lepas dari bayangan sang ayah. Di media sosial, ia tetap sering disebut putra mahkota, dan langkah politiknya selalu disandingkan dengan nama besar Jokowi. Dalam sebuah wawancara televisi, Gibran akhirnya bicara terus terang. Lebih besar dari, saya tak bisa memilih dilahirkan sebagai anak siapa. Tapi saya bisa memilih akan dikenal sebagai apa. Kalimat itu viral, menimbulkan perdebatan. Tapi untuk pertama kalinya, banyak juga yang mulai melihat Gibran sebagai manusia biasa, bukan hanya pewaris tahta politik. Ujian baru. Tak lama setelah badai pemakzulan berlalu, rumor kembali muncul, nama Gibran digadang-gadang sebagai calon kuat di Pilpres mendatang. Kubu lawan menuduhnya kembali memanfaatkan politik dinasti. Kubu pendukung bilang Gibran adalah simbol generasi. Tapi Gibran sendiri berkata pada timnya, "Lebih besar dari, kita jangan buru-buru bicara soal pencalonan. Biar publik dulu yang menilai, apakah saya layak." Memahami makna kekuasaan. Dari proses panjang yang hampir menumbangkannya, Gibran belajar satu hal penting, kekuasaan bukan hak, melainkan beban yang harus dipertanggungjawabkan. Ia tak lagi hanya datang saat diundang media besar, tapi juga hadir di forum-forum kecil, kelompok tani, komunitas difabel, hingga ruang diskusi kampus yang penuh kursi plastik. Di sana, ia tak selalu disambut hangat. Kadang ada cemooh, kadang ada pertanyaan tajam. Tapi ia tak lagi menghindar. Akhir sementara, Gibran kini berdiri di persimpangan, antara jadi politisi yang hanya dikenal sebagai anak mantan presiden, atau menjadi pemimpin dengan pemikiran dan rekam jejak sendiri. Badai pemakzulan gagal itu justru memberinya pelajaran berharga, bahwa kepercayaan publik harus diperjuangkan, bukan diwarisi. Dan di antara semua cemooh yang pernah ia terima, ada satu hal yang kini menjadi kompasnya. Lebih besar dari, politik yang baik bukan soal selamat dari badai, tapi soal menjadi lebih kuat setelah badai. Gibran diam-diam menyiapkan langkah baru. Malam yang sepi, pikiran yang sibuk. Setelah badai pemakzulan berlalu, Gibran kembali ke rutinitasnya sebagai wakil presiden. Namun, di balik senyum dan kesan tenang yang ia tampilkan di depan publik, pikirannya bekerja tanpa henti. Di sebuah malam sepi, hanya ditemani secangkir kopi dingin dan setumpuk catatan di meja kerjanya, Gibran menulis satu kalimat besar di buku catatan pribadinya. Lebih besar dari, bagaimana caraku mematahkan label politik dinasti. Ia tahu, selamat dari pemakzulan saja tidak cukup. Jika ingin punya masa depan politik sejati, ia harus merancang langkah baru, diam-diam, tanpa kegaduhan. Menjauh dari bayangan ayah. Langkah pertama yang Gibran lakukan adalah menahan diri untuk tidak selalu terlihat di acara yang juga dihadiri sang ayah. Bahkan, ada beberapa undangan penting yang ia tolak secara halus. Kepada tim terdekatnya, Gibran berkata, "Lebih besar dari, biar orang lihat, saya bisa berjalan sendiri." Perlahan,
Publik pun mulai menyadari perbedaan gaya, Jokowi yang sederhana dan membumi. Gibran mulai tampil sebagai politisi muda yang lebih banyak bicara soal inovasi, teknologi, dan isu generasi Z. Menyiapkan tim bayangan. Di balik layar, Gibran membentuk tim penasihat muda, bukan dari partai besar, melainkan dari aktivis kampus, peneliti kebijakan publik, dan startup founder. Pertemuan mereka sering dilakukan larut malam, jauh dari sorot kamera. Tujuan tim ini sederhana, tapi penting. Lebih besar dari merumuskan gagasan politik Gibran, agar tidak hanya jadi bayangan kebijakan sang ayah. Mereka menyusun program-program segar, digitalisasi UMKM, ekosistem kreatif, dan pendidikan vokasi. Bagi Gibran, inilah senjata untuk menghadapi masa depan. Lawan dan kawan tak menyangka, langkah Gibran yang perlahan tapi pasti ini mengejutkan banyak pihak. Lawannya mengira Gibran hanya akan bertahan dengan nama besar ayahnya. Sementara kawannya pun tak mengira ia berani mengambil jalan berbeda. Dalam sebuah rapat internal partai, seorang politisi senior berbisik. Lebih besar dari, anak ini ternyata lebih keras kepala daripada yang kita kira. Menyusuri jalan sunyi, Gibran sengaja menghindari kampanye besar dan retorika bombastis. Ia memilih mendatangi komunitas muda di kota-kota kecil, berdialog langsung tanpa banyak wartawan. Kadang ia datang hanya dengan satu ajudan, duduk lesehan di warung kopi, mendengar keluhan anak-anak muda. Lebih besar dari, "Mas, kami butuh ruang berkarya, bukan hanya janji." Disitulah Gibran mencatat dengan rapi semua ide dan kritik mereka. Senjata terbesar, mendengar. Gibran paham, tak ada yang lebih disukai publik selain pemimpin yang mau mendengar, bukan hanya bicara. Ia pun mulai rutin mengadakan forum daring di media sosial, membuka kolom tanya-jawab, dan kadang tak segan menjawab pertanyaan paling pedas sekalipun. Lebih besar dari, lebih baik saya dicerca sekarang, daripada dikhianati nanti, katanya kepada timnya. Langkah terakhir yang belum terungkap. Di balik semua itu, Gibran mempersiapkan satu langkah besar yang belum ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada tim terdekatnya. Sebuah manifesto politik yang ia tulis sendiri, berisi visi besar tentang pemerintahan masa depan. Tentang kepemimpinan muda, teknologi untuk rakyat, dan tekad memutus rantai politik dinasti. Tulisan itu masih ia simpan dalam laptop pribadinya, terkunci dengan kata sandi yang hanya ia tahu. Lebih besar dari, waktunya belum sekarang, bisik Gibran pada dirinya sendiri. Diam-diam, tapi pasti, langkah baru Gibran tak diwarnai gebrakan besar atau drama politik. Ia berjalan perlahan, tetapi setiap langkahnya terukur. Dan saat publik sibuk menilai masa lalunya, Gibran diam-diam sedang menyiapkan masa depan. Karena ia tahu, lebih besar dari,